Sudah lama sekali kita tidak berjumpa, Gan. Kangen juga ya. Kali ini seperti yang sudah saya bilang di episode kemarin, saya ingin merecap lagi tentang game JoJo Eyes of Heaven. Karena banyak teman-teman yang tentunya nggak bisa main kan, dan ingin tahu sebenarnya gimana sih ceritanya. Makanya saya buat di sini. Jadi daripada kalian udah nungguin kelamaan, langsung aja yuk kita ke ceritanya sekarang juga. Cerita bermula dari part 3 ketika kita menyaksikan kembali puncak dari pertandingan Jotaro dan Dio. Hasilnya seperti yang kita tahu, bahwa Dio kalah dan badannya itu hilang menjadi debu. Kemudian Jotaro menemukan suatu buku yang dimana buku itu adalah buku diari dari Dio, dimana isinya adalah cara bagaimana Dio untuk menggapai surga. Dan Jotaro membakar buku itu agar tidak akan ada lagi Dio yang lain ataupun seseorang yang membaca buku itu. Joseph yang sudah mulai baikan akhirnya menyampiri Jotaro dan mengajaknya untuk menjenguk Polnareff karena kata dokter Polnareff sudah bangun. Dan mereka pun pergi meninggalkan sisa abu dari buku diari Dio. Tanpa mereka sadari, di ujung jalan terdapat dua orang yang sedang mengawasi mereka. Iya, mereka adalah Iggy, Afdol, dan juga Kakyoin. Mereka yang sudah tiada tapi ternyata muncul kembali. Cerita kembali berlanjut dengan perpisahan Jotaro, Joseph, dan juga Polnareff. Tapi itu semua dikagetkan dengan kehadiran Speedwagon. Speedwagon di sini juga kembali muda. Itu semua membuat Joseph, Jotaro, dan Polnareff kaget. Speedwagon di sini mempunyai rencana untuk menemui para Joestar untuk satu hal. Tapi mereka di sini harus melawan Afdol dan Iggy dulu. Setelah itu mereka juga harus melawan Kakyoin dan Endol. Dari beberapa orang tersebut, Jotaro dan kawan-kawannya berhasil menangkap Kakyoin. Karena Endol, Afdol, dan Iggy ini berhasil kabur, Joseph berniat untuk menyembuhkan Kakyoin, tapi segera dihalangi oleh Speedwagon. Karena Speedwagon bilang Joseph tidak akan pernah bisa menyembuhkannya. Speedwagon mengeluarkan sesuatu dan sesuatu itu adalah bagian dari mayat Sain. Saya tahu kalian bingung, tapi kita lanjutin dulu aja ya. Ternyata bagian mayat Sain ini bisa menyembuhkan Kakyoin. Dan ketika tersadar, Kakyoin kaget karena ia baru ingat bahwa dia baru saja mengetahui kemampuan dari Dio. Tapi Joseph yang lihat itu bilang bahwa ini semua udah selesai. Dan Kakyoin dikasih tahu bahwa ia ini sebenarnya sudah meninggal. Mengetahui itu, Kakyoin ini sedih. Dan ia juga menjelaskan ia tidak ingat mengenai kejadian yang tadi. Dan sebenarnya ia sedang dikontrol oleh sesuatu. Speedwagon akhirnya menjelaskan tentang semua ini. Dunia ini sedang mengalami keanehan yang menyebabkan anomali yang membuat sejarah ini berubah. Makanya Kakyoin ini bisa hidup kembali. Dan untuk memperbaikinya adalah dengan cara mengumpulkan 9 mayat Sain dan dunia akan menjadi normal. Dan Speedwagon ternyata sudah mempunyai satu. Dan di dunia Jotaro mereka pun mendapat satu bagian mayat lagi dan dipegang oleh Jotaro itu sendiri. Setelah berhasil mengambil mayat Sain, suatu portal tiba-tiba muncul dan di situ Speedwagon pun bilang kita harus memasuki portal untuk mengoleksi mayat Sain yang lain yang berada di era yang berbeda. Mereka pun segera melanjutkan perjalanan mereka ke era yang berbeda, dan era itu adalah part 5, Golden Wind. Jotaro dan Speedwagon ternyata sampai tepat di Colosseum. Mereka terpisah dengan yang lain karena kata Speedwagon ketika mereka teleport itu akan terpisah-pisah. Jadi wajar. Dan terpisah-pisahnya itu tidak akan jauh. Speedwagon juga berpesan kalau melihat sesuatu anomali atau orang yang dihipnotis seperti Kakyoin, Jotaro harus segera menyadarkannya pakai mayat Sain. Setelah itu mereka memutuskan untuk berpisah karena harus mencari yang lainnya. Jotaro pun di situ bertemu dengan Giorno. Giorno tidak sendiri karena di depannya sudah ada Bu Charity. Harusnya Bu Charity ini sudah mati akibat dikasih donat sama Diavolo. Tapi karena anomali tersebut, ia kembali hidup dan dikontrol orang. Jotaro sepakat membantu Giorno, tapi mereka malah harus bertarung dengan Fugo dan Narancia karena Bu Charity ini kabur. Mereka berdua berhasil menyelamatkan Narancia, tapi tidak dengan Fugo, sama seperti Kakyoin. Narancia tidak ingat apa-apa tentang siapa yang menghipnotisnya. Jotaro dan Giorno pun menemukan sebuah portal lagi, dan mereka percaya jika mereka masuk ke portal itu mereka akan menemukan Bu Charity. Sedangkan Narancia mereka serahkan kepada Joseph dan Kakyoin. Mereka pun dipindahkan ke stasiun Neapolis.
Lalu mereka bertemu dengan Mr. Presiden dan juga Polnareff. Di situ Giorno, Jotaro, dan Polnareff bertemu Bu Charity dan Vanilla Ice dan bertarung melawan mereka. Walaupun menang, tapi mereka tidak bisa menyelamatkan Bu Charity karena Vanilla Ice ini segera kabur juga dengan Bu Charity. Dan di stasiun itu mereka menemukan satu mayat Sain lagi. Mereka berniat membawa Mr. Presiden dan setelah itu berteleport agar tidak terpisah-pisah. Mereka dibawa ke dunia baru yaitu part 4. Part 4 ini adalah Diamond is Unbreakable. Di sini yang datang terlebih dahulu adalah Jotaro dan Joseph. Joseph yang tiba-tiba inget dengan kota ini, ia langsung lari dong dari Jotaro karena ini kota di mana dia selingkuh. Nah, Jotaro yang gak sengaja ngelamun ngeliat dua anak laki-laki yang lewat di depannya. Itu adalah Josuke dan Koichi. Nah, mereka berdua kaget dong karena ngeliat ada orang yang mirip Jotaro dan sedikit berdebat akan hal ini. Sedangkan Jotaro nyamperin mereka berdua dan nanyain apakah ada hal aneh yang terjadi akhir-akhir ini. Tapi itu semua dipotong karena tiba-tiba si Okuyasu ini datang menghampiri mereka berdua dan membawa temannya, yaitu Rohan. Di situ Josuke dan Koichi pun harus melawan Rohan dan Okuyasu. Mereka berhasil menyelamatkan Rohan, tapi tidak dengan Okuyasu. Rohan dan Koichi pun memberitahu bahwa Jotaro ini 10 tahun yang mendatang akan datang ke Morioh. Dan Jotaro pun kaget. Ia segera menyusul kakeknya dan memberitahu akan hal ini. Si Joseph sebenarnya kaget apalagi mengetahui si Josuke namanya adalah Higashikata. Josuke yang berada di situ pun juga bertanya, sebenarnya ada apa ini? Tapi kalian tahu Jotaro ketika muda itu gimana? Josuke dan Joseph ini disuruh masuk ke Mr. Presiden daripada ia ditanyain mulu. Jotaro di situ bertemu dengan Rohan, Koichi, dan Yukako. Yukako ini lagi nggak kalem. Dia terkena hipnotis dan menyerang mereka. Tapi berkat bantuan Rohan dan Koichi, Yukako ini berhasil dikalahkan. Nah, Jotaro yang nontonin dari tadi pun bertemu dengan Enyaba. Enyaba adalah antek-antek Dio. Dia tertawa renyah ketika melihat puluhan pasukan mayat hidupnya telah dikalahkan oleh Jotaro. Ia pun sedikit menjelaskan tentang apa yang terjadi dengan dunia ini. Enyaba bilang ini semua adalah berkat si Noble One. Dia mempunyai kekuatan menulis ulang sejarah. Dan Jotaro akan segera bertemu dengannya beberapa saat lagi. Jotaro yang melihat itu kaget. Dan Joseph, juga Polnareff, lalu Kakyoin yang mendengar itu pun keluar dari Mr. Presiden. Mereka mempunyai ide untuk mencari tahu siapa si Noble One itu. Kebetulan Joseph juga menemukan kamera. Dengan standnya yaitu Purple Hermit, ia pun akhirnya bisa menemukan siapa itu Noble One. Itu adalah Dio. Mereka semua kaget. Sangat kaget kecuali Jotaro yang sudah menduganya. Di situ mereka menemukan satu mayat Sain lagi dan dipegang oleh Josuke. Setelah itu mereka pergi ke dunia selanjutnya yaitu Phantom Blood. Jotaro yang tiba terlebih dahulu di mansion Joestar pun bingung karena ini bukan Jepang, tapi berbeda dengan Speedwagon. Ia merasakan sesuatu yang familiar dengan tempat ini. Ia sadar bahwa ini adalah eranya. Dan benar saja, beberapa detik kemudian dari sudut ruangan keluarlah Jonathan yang sedang tertatih-tatih. Ia sedang dikejar oleh Dio. Dio segera memerintahkan para zombinya untuk menghabisi Jonathan. Tapi tidak Jotaro biarkan, karena ia mengerti di hadapannya itu adalah leluhurnya. Dio yang kesal pun akhirnya turun tangan. Ia sangat penasaran dari mana sih kekuatan stand ini berasal. Dan tentu dia ingin satu stand juga. Tapi semuanya termasuk saya dikagetkan lagi dengan kehadiran Diego yang tiba-tiba datang dari tangga dan menghampiri Dio. Penonton mulai bingung, Bung. Apalagi saya. Kedua Dio ini ternyata sepakat untuk menghabisi para Jojo. Tapi berkat kekuatan dari Jotaro dan Speedwagon, Dio ini pun berhasil dikalahkan. Dio yang tidak mengakui bahwa ia kalah pergi meninggalkan Diego. Begitu juga dengan Diego yang langsung kabur. Jonathan yang mulai baikan mengucapkan terima kasih kepada Jotaro. Tapi mereka dihadang kembali oleh Maria dan Will Antonio Zeppelin. Mereka berhasil mengalahkan si Tete Magnet sama guru Jonathan, tapi tidak bisa menyelamatkannya. Di situ Speedwagon memberikan mayat Sain yang ia bawa kepada Jonathan dan melanjutkan perjalanan mereka ke dunia yang baru yaitu Battle Tendency. Mungkin segini dulu ya tentang recap atau alur cerita mengenai Eyes of Heaven. Lanjut di next part. Terima kasih sudah menonton dan maaf jika ada kata yang gak berkenan di benak kalian. Terima kasih dan komen momen apa yang kalian suka dari game ini. Dadah.